Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara, ketemu lagi dengan saya, Kak Elda. Hari ini kita akan membahas TO ke-9 UTBK di kimia. Yuk kita lihat pembahasannya. Di soal nomor 41-42 itu kita dikasih tahu di soalnya itu adalah tentang beberapa unsur. Diberi simbol PQRS, lalu yang dikasih tahu di soal adalah nomor atom dan nomor masanya. Nah, untuk soal 41 yang ditanya adalah golongan yang sama. Pertama kali kita lihat dulu nomor atomnya. Nomor atomnya ini ternyata nggak beda jauh dengan nomor atom gas mulia, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, dan seterusnya. Nah, makanya kita memakai konfigurasi elektronnya pakai konfigurasi elektron Bohr berdasarkan kulitnya aja. Kalau 5 berarti konfigurasinya 2 dan 3. 9, 27, 11, 281, 18, 288, 19, 2881. Nah, berarti dari elektron valensinya kita bisa dapat golongannya. Terakhirnya 3 berarti dia 3A, 7 berarti golongan 7A, 1 1A, dan seterusnya. Nah, karena yang ditanya manakah yang berada pada golongan yang sama, berarti jawabannya adalah R dan T. Cukup jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan dia nggak jauh beda dengan konfigurasi dengan nomor atomnya gas mulia, kita nggak usah pakai yang aturan Aufbau ya. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 42 yang ditanya adalah jumlah elektron yang sama. Kita lihat lagi apa yang dikasih tahu di soal tadi, nomor atom dan nomor massa. Lalu kita bikin konfigurasi elektronnya. Kalau ditanya elektron yang sama, berarti kita bikin konfigurasi elektronnya seperti tadi, berdasarkan kulitnya aja. S288, 18, yang sama adalah T2881, 19, ya kan? Nah, berarti S dan T nggak sama elektronnya. Nah, yang sama dengan dia apa? T positif, T plus. T plus artinya dia sudah melepas satu elektron di kulit terluar. Berarti sisanya adalah 288. Maka konfigurasi elektron dan jumlah elektronnya antara S dengan T plus jadi sama. Jadi jawabannya adalah E. S dan T+. Lalu di soal nomor 43 yang ditanya adalah oksida dari unsur-unsur tersebut yang bersifat basa dalam air. Nah, kayak tadi lagi yang dikasih tahu adalah nomor atomnya. Kita ingat lagi sifat periodik unsur. Ini periodik unsur. Periodik unsur dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah, sifat basanya makin besar. Berarti yang paling besar adalah paling kiri dan paling bawah. Alias golongan 1A dan periodenya paling besar. Nah, sekarang kita buat lagi konfigurasi elektronnya mereka tadi. Ya kan? Kita lihat lagi tadi golongannya adalah dia 3A, 7A, 1A, 8A, dan 1A. Periodenya 2, 2, 3, 3, 4. Nah, berarti yang paling kiri adalah 1A. Kandidatnya adalah R dan T, sedangkan yang paling bawah alias yang periodenya paling besar adalah si T. Maka sifat basa yang paling besar di sini adalah si T. Paham ya berarti ya? Nggak terlalu susah untuk konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah alamat di mana kita bisa menemukan kebolehjadian terbesar elektron, gitu ya. Bilangan kuantum ada 4, N, L, M, S. Nah, dari bilangan kuantum ini ada aturannya. Aturannya kayak gini. Nomornya si N harus lebih besar daripada nomornya si L. Sedangkan si L boleh lebih besar atau sama dengan mutlaknya si M. Berarti yang kamu lihat adalah harga N, L, M-nya saja. Ikut aturan ini. Nah, sekarang jawabannya N-nya adalah 3, L-nya 2,
M-nya plus 1. 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1, sesuai sama aturan. Nah, kayak gitu aja cara nyarinya. Lalu kita lanjut ke soal tentang ikatan kimia. Sama kayak tadi, kita lihat dulu dia yang dikasih tahu di soal. Nomor atomnya si X 20, sedangkan si Y nomor atomnya 17. Nah, dilihat lagi tadi ya, nggak jauh beda dengan nomor atomnya si gas mulia. Berarti kita nggak usah pakai aturan Aufbau, cukup pakai aturan kulit aja, alias teorinya si Bohr. Gitu. Nah, yang ditanya di soal adalah siapakah senyawanya dan rumus kimia. Maksudnya jenis ikatannya ya, dan rumus kimianya. Sekarang kita bikin dulu konfigurasi elektron si X 20. 20 berarti kalau berdasarkan kulit adalah 2882. Nah, terakhirnya 2. Nah, biar terakhirnya itu gas mulia atau oktet, maka dia kemungkinan besar harus melepas 2 elektron. Lebih disukai melepas 2 elektron. Berarti dia menjadi X2+, alias muatannya jadi positif, kation, ya kan? Lalu sedangkan si Y itu 17. 17 itu berarti konfigurasi elektronnya 287. 287 berarti terakhirnya 7. Nah, biar oktet terakhirnya atau 8, dia kemungkinan lebih mudah menangkap 1 elektron daripada ngelepas 7, ya kan? Nah, berarti si Y akan berubah jadi anion, muatannya Y-1. Nah, kita lihat sekarang ada yang melepas, ada yang menangkap. Maka ikatan yang mungkin terjadi antara mereka adalah ikatan ionik, yaitu terjadi karena serah terima elektron tadi ya, atau antara kation dengan anion. Nah, lalu sekarang kita buat rumus kimianya. Si X dia harus ngelepas 2, si Y dia menangkap 1. Berarti kita samain elektron yang terlibat antara mereka. Berarti ini harus 2 elektron, di sini juga harus 2 elektron. Tinggal cari KPK-nya aja sih sebenarnya kalau mau nyamain ya kan. Berarti ini dikali 1, yang ini dikali 2. Maka X-nya 1, Y-nya 2, berarti rumus kimianya jadi XY2. Dan ikatannya ikatan ionik. Nah, kayak gitu. Nah, soal nomor 45 dan 46 masih yang nomornya agak-agak berantakan. Kita ke nomor 45 dulu. Yang ditanya adalah senyawa yang mempunyai bentuk molekul segitiga piramida. Kita langsung ke jawabannya aja, NH3. Nah, cara membuat bentuk molekul itu ada 2 cara. Biasanya kamu gambarin struktur Lewisnya, nanti hitung PI dan PB-nya, ya kan? Atau kamu bikin hibridisasinya dan sama, hitung PI dan PB-nya. Misalkan yang kita pilih adalah cara yang kedua tadi ya, hibridisasi elektron. Berarti kalau kita mau bikin bentuk molekul NH3, kita bikin dulu N dan H-nya. Si N itu golongan 5A, berarti terakhirnya itu di S2P3. Sedangkan si H itu golongan 1A, berarti terakhirnya itu di S1. Udah nggak ada lagi, udah cuma 1 kan si H ya. 1S1, 1S1, maaf. Nah, berarti kita bikin elektronnya 2, di sini ada 3. Nah, sedangkan di S ada 1. H punya 3 elektron yang sendirian. N punya 3 elektron yang sendirian. Sedangkan si H punya 1 elektron yang sendirian. Jadi biar yang sendirian ini jadi berpasangan, maka si H-nya harus ada 3 yang masuk ke sini. Makanya kita bikin molekulnya itu adalah NH3. H yang pertama masuk, H yang kedua ini kita iniin aja ya gambarnya ya, warnanya dibedain biar kelihatan beda aja, ya kan? Lalu kita hitung sama kayak tadi jumlah PI dan PEB-nya. PI berarti pasangan elektron yang dipakai buat berikatan, pasangan elektron ikatan. Yang dipakai buat berikatan dengan si H ada 3, 1, 2, 3. Berarti PI-nya 3.
Sedangkan PeB adalah pasangan elektron bebas yang nggak dipakai buat berikatan dengan si H. Nah, ini dia PeB. Berarti PeB-nya ada 1. Nah, berarti 31. Bentuk 31 adalah segitiga piramidal. Nah, asalnya dari segitiga, kalau kita bahasa matematikanya ada 5 segitiga sama sisi atau tetrahedral. Asalnya dari tetrahedral. Tetrahedral totalnya itu adalah 4. Pasangan elektron totalnya 4. Semuanya Pi. Sedangkan ini totalnya 4, tapi 1 lepas PeB, ya kan? Maaf. 1 lepas PeB. Nah, gitu. Jadi segitiga piramidal. Jadi segitiganya udah nggak sama sisi lagi, udah beda ya. Nah, begitu cara membuat bentuk molekul. Nah, sekarang ke nomor 46. Udah beda bab lagi nih, nomor 46. 46 adalah spesies berikut yang tidak memiliki basa konjugasi. Nah, asam basa konjugasi itu adanya di teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry itu kan intinya serah terima proton ya. Berarti harus, kalau mau jadi asam, dia harus menyerahkan proton, melepas proton, donor proton. Sedangkan kalau mau jadi basa, dia harus menerima proton, akseptor proton. Gitu ya. Nah, berarti kalau dibilang basa konjugasi itu adalah spesies yang sudah mendonorkan proton. Gitu. Berarti ini intinya hasil dari asamnya si Bronsted-Lowry tadi. Nah, berarti kalau yang ditanya spesies yang punya basa konjugasi apa? Berarti spesies yang tadinya dia jadi basa, gitu kan? Nah, berarti yang masih punya proton. Gitu. Berarti spesies yang tadi, maaf, saya ulangi lagi, saya kelibet-libet nih ngomongnya. Basa konjugasi adalah hasil dari asamnya si Bronsted-Lowry. Jadi kalau ditanya spesies yang punya basa konjugasi adalah, berarti yang ditanya adalah spesies yang bisa jadi asamnya si Bronsted-Lowry, alias spesies yang masih bisa mendonorkan protonnya, gitu kan? Nah, di sini kita lihat A, B, C, D, E. Kira-kira yang punya proton alias yang bisa mendonorkan proton siapa? Kita lihat di sini. HClO2. HClO2 itu masih punya H di sini 1, ya kan? Nah, nanti dia bisa ngelepas tuh H-nya. Berarti kalau H-nya udah lepas, dia berubah jadi ClO2-. HC2O4-. Masih ada H juga di sini 1. Berarti kalau dia mau melepas H-nya, dia berubah jadi C2O4-2-. Lalu NH3. NH3 ada banyak H di sini malahan kan? Maka dia bisa mendonorkan juga H-nya. Maka dia berubah nanti jadi NH2-. CO3-2- punya H nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti dia nggak bisa mendonorkan H-nya. Gitu. Nah, yang terakhir HS, dia masih ada H di sini 1, maka dia bisa berubah jadi, oh ini kayaknya salah ketik ya, HS- ya harusnya ya. Harusnya HS- kayaknya ya. Salah ketik. Berarti dia berubah jadi S2-. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan basa konjugasi, yaitu basa yang didapat dari donornya, protonnya si asam Bronsted-Lowry. Untuk soal nomor 47, 48 dan seterusnya, ini tentang asam basa, tapi udah mulai hitung-hitungan ya. Di sini dia bilang, soalnya bilang amonia itu adalah basa lemah, Kb-nya dikasih tahu 1 kali 10⁻⁵. Nah, sebanyak 40 ml NH3 amoniak 0,1 molar dititrasi dengan HCl 0,1 molar, lalu pH-nya dimonitor pakai pH meter. Yang ditanya adalah pH amonia sebelum dititrasi. Di soal udah dikasih tahu kalau amonia itu adalah basa lemah. Kalau basa lemah berarti kalian harus pakai rumus basa lemah,
yaitu OH- sama dengan akar KB kali M. Karena ini dikasih tahu kan harga KB-nya ya. Nah, berarti kita tinggal langsung masukkan aja KB-nya 10 pangkat minus 5, M-nya 0,1 molar, berarti jadi 10 pangkat minus 6. Lalu kita akarin jadi 10 pangkat minus 3. Oke, berarti POH sama dengan min log OH-. OH-nya itu 10 pangkat minus 3, berarti POH-nya jadi 3. Nah, baru kita ubah jadi pH. pH itu adalah 14 dikurang POH. 14 dari PKW ya. Berarti kita dapat 14 kurang 3 sama dengan 11. Gitu. Jadi jawabannya adalah D, 11. Nah, untuk soal selanjutnya, yang ditanya adalah pH setelah penambahan 20 ml HCl 0,1 molar. Kita lihat lagi di sini. Ini NH3 40 ml, HCl-nya 20 ml, berarti nggak sama banyak ya. Berarti reaksinya nggak habis, ada yang bersisa nih berarti nih. Kita bikin dulu reaksinya. NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. NH3-nya kita cari mol rumusnya M kali V. Berarti si NH3 adalah 0,1 dikali 40 mili sama dengan 4 milimol. Sedangkan si HCl-nya adalah 0,1 dikali 20 mili. Berarti dia 2 milimol. Nah, ini yang mula-mula bereaksi sisa. Ya kan? Karena koefisien mereka semua sama, berarti yang di B harus sama semua. Kita lihat di sini, NH3 4, HCl-nya 2, nggak sama banyak. Berarti yang kamu pakai yang terkecil. Bahasa lainnya adalah pembatas, yang terkecil, yang habis bereaksi. Nah, jadi ini isinya 2, ini juga 2. Karena koefisien sama ya tadi ya. Berarti ini sisanya adalah 2, habis, ini jadi 2. Nah, kalau ditanya pH, berarti kamu lihat dulu nih yang disisa siapa. Yang disisa itu adalah NH3. NH3 itu adalah basa lemah. Lalu ada NH4Cl. NH4Cl itu adalah garam konjugasinya si basa lemah tadi, ya kan? Garamnya dia. Berarti kalau ada kayak gini sistemnya, basa lemah dengan garam kuat, berarti masuknya ke buffer. Buffer apa? Nah, tergantung yang sisa apa tadi kan? Yang sisa basa lemah, berarti buffer basa. Kalau buffer basa berarti kalian cari OH-. OH- rumusnya KB kali molnya si basa lemah per molnya garam konjugasinya. Garamnya dia, karena valensinya sama, berarti ya udah kali 1 aja ya. Kita hitung sekarang. KB-nya masih yang tadi 10 pangkat minus 5. Basa lemahnya itu berapa tuh? 2 ya. Garamnya 2, berarti habis. Berarti OH-nya 10 pangkat minus 5, berarti POH langsung kamu login. Min log 10 pangkat minus 5, jadi 5. Berarti pH-nya langsung kurangin tadi ya. 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, untuk nomor 49 ini udah sama banyak nih, ekivalen kata dia. Titik ekivalen tercapai ketika mereka sama banyak. Ya, sama banyak. Nah, yang ditanya adalah pH pada titik ini. Kalau udah sama banyak, berarti udah nggak ada yang sisa lagi nih. Ini udah nggak ada. Di sini yang hadas cuman garam. Nah, karena garamnya asalnya dari NH4Cl, itu asalnya dari mana? Dari asam kuat yang bereaksi dengan basa lemah, berarti ada yang lemahnya, berarti ini akan mengalami hidrolisis. Nah, berarti kita masukin ke rumus hidrolisis garam. Kita hitung. Cara nyari hidrolisis garam, kamu nyari OH- atau nyari H+, tergantung siapa yang kuat. Nah, di sini yang kuat adalah asamnya. Berarti kalian nyari H+ di sini.
Berarti rumusnya adalah H plus sama dengan akar KW per KB kali molarnya si garam. Kita masukin lagi angkanya. KW itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Udah harus hafal ya. KB-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Molarnya, kita lihat dulu sini. Molnya mereka sama nih, ya kan? 40 kali 0,1, 40 kali 0,1. Berarti dia juga sama. 40 mili kali 0,1 molar. Tapi konsentrasi jadi berubah. Kenapa berubah? Karena kalau udah dicampur 40 sama 40. Berarti volumenya udah berubah, bukan lagi 40 mili, tapi 80 mili volume campuran. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini dibagi dapat 2. Ini nih, ya kan? Jadi coret semua aja ya. 10 pangkat minus 10. Berarti akar setengah. Oke. Akar setengah dari 10 pangkat minus 10. Berarti akar setengah dari 10 pangkat minus 5. Berarti langsung kita cari pH-nya, dilokin. pH sama dengan min log akar setengah kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan, nih maju ke depan ya, kayak biasa. Jadi 5 min log akar setengah. Akar setengah itu berarti setengah pangkat setengah. Ya enggak? Berarti jadinya 5 min setengah log setengah. Gitu. Ini jawabannya. 5 min setengah log setengah itu yang mana? Nah, sekitar 5 berarti kan? pH-nya. Berarti jawabannya adalah B. 5,15. Jadi kalau kalian hitung pakai kalkulator, jawabannya B. Gitu. Ya, soal nomor 50 ini soal udah beda bab lagi ya. Ini tentang termokimia, masih di kelas 2 juga sih sebenarnya ya. Di sini ada 2 buah reaksi yang dikasih tahu di soal. Reaksinya lengkap, komplit. Sedangkan yang ditanya adalah yang ini. Gitu. Nah, jadi caranya ngerjainnya gimana? Pakai hukum Hess. Hukum Hess itu intinya kamu ubah yang ditanya ini jadi sama persis seperti yang maaf, salah ngomong lagi kan? Jadi hukum Hess itu intinya kamu ubah yang diketahui ini jadi sama persis seperti yang ditanya. Gitu. Caranya gimana? Ya kamu lihat aja mirip-mirip antara mereka siapa gitu ya. Nah, ceritanya kita mau melihat si AL. AL ini sama-sama di kiri. Ya kan? Yang beda apa? Atas koefisiennya 2, bawah koefisiennya 4. Berarti biar sama, yang atas harus dikali 2. 2 kali 2, 4 kan jadinya ya. Lalu, apa lagi? Nah, si S misalkan ya, kamu mau lihat si S. S itu ada di kanan, sedangkan yang diketahui ada di kiri. Berarti kamu harus balik tuh posisinya, biar kiri jadi kanan. Setelah itu lihat koefisiennya, ini 1, ini 3. Berarti harus dikali 3, biar jadi sama persis kan? Gitu. Berarti angkanya, delta H-nya kamu kayak gituin juga. Yang pertama itu cuman kamu, apa tadi? Kali 2 doang kan? Berarti harganya tetap minus. Minus 1676 dikali 2 berarti jadi minus 3352. Sedangkan ini kita balik, kalau dibalik berarti harganya berubah jadi positif. Lalu kita kali 3, 297 dikali 3 kira-kira 600 ya. Salah. 300 kali 3 ya 900 ya. Maaf, salah ngomong. Nah, terus lanjut. Sisanya tinggal kita tambahin aja kan, jumlahin aja mereka. Berarti ini kayak satu positif, satu negatif, berarti kurang lebih 3.300 dikurang 900. 3.300 dikurang 900, 2.400. 2.400 ya harganya ya. Berarti nilainya adalah yang D. 2.462. Gitu. Jadi kita ngitungnya nggak usah eksak banget, biar cepet ya kan, kita soalnya mau tes ya. Jadi dikira-kira aja ngitungnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 51, ini soal tentang laju reaksi. Ada 4 percobaan, tapi percobaan yang terakhir yang ditanya nih, gak dikasih tahu tekanan parsialnya si oksigen. Nah, yang ditanya itu berapa tekanan parsialnya si oksigen itu.
Yang pertama, kamu harus bikin dulu kan rumus laju reaksinya kan. Kan rumusnya V sama dengan, kalau kayak gitu, reaktannya siapa di sini? XO sama O2 ya. Berarti K kali konsentrasi. Oh, karena di sini tekanan, berarti kita nggak pakai konsentrasi, pakai tekanan. P-nya si XO kali P-nya si O2. Lalu dipangkatin sama order reaksi. Order reaksinya kita misalkan aja si XO itu A. Oh, nggak kelihatan ya. Si XO itu A, sedangkan si O2 itu B. Gitu. Nah, nanti baru kita bandingin. Cara nyari order itu gampang kok sebenarnya. Bandingin aja. Bandingin terserah kamu, tergantung kemampuan matematika kamu. Kalau kemampuan matematikanya bagus ya langsung aja. Yang mana aja asal. Sama aja kok hasilnya nanti. Tapi kalau enggak ya kita cari yang paling gampang, yaitu yang angkanya paling kecil tuh, yang enak tuh ya dibagi ya. Si XO ini 1, 1 berarti kan sama aja ya. 1 bagi 1, 1. Berarti ini 1 pangkat A. Ya, ini percobaan nomor 1 dan 2 ya. Nih. Lalu si O2-nya 1 sama 0,25, berarti seperempatnya tuh ya. Atau 4 kalinya ya. 4 kalinya, biar gampang dihitung 4 kalinya aja. 4 pangkat B. Ini juga sama, 4 kalinya, berarti lajunya juga sama, 4 kalinya. Langsung kita coret, berarti di sini langsung dapet B sama dengan 1. Enggak? Ya kan? Ini. Tuh. Lalu percobaan yang kedua, maksudnya untuk hitungan yang kedua, 1 sama 3. Sama kayak tadi lagi, cari aja yang paling gampang, ya kan? 1 dan 3. Kita lihat di sini, ini 1, ini 0,5, 2 kalinya. Berarti 2 pangkat A. Lalu ini 1, 1 kalinya kan? 1 pangkat B. Lajunya 1, 0,5. Oh, sama. 2 kalinya juga. 2. Berarti ini coret. Sama kayak tadi lagi nih. Berarti A sama dengan 1. Kita udah dapet nih rumusnya. Rumus laju reaksinya. A-nya 1, B-nya 1. Maaf, salah tulis. B-nya 1. Nah, lalu yang ditanyalah si X ini. Sama kayak tadi, kamu bandingin lagi juga X-nya. Terserah mau bandinginnya sama siapa, terserah. Sama yang di atasnya aja ya, biar cepet ya. 3 sama 4. 3 dan 4. Oke. Di nomor 3, si XO-nya 0,5. 0,5, si yang di bawahnya 0,25. 0,5, 0,50 aja ya, biar kelihatan enak angkanya. A-nya 1, lalu si B-nya yang atas 1, yang bawah X. B-nya 1, lalu laju reaksinya yang atas 0,50, yang bawah 0,125. Nah, biar enak nih hitungnya. 50, 25, 2. Ya kan? 50, 125, 4. Berarti pindahin ke kanan, ke kiri. Berarti 4 bagi 2 ya. 4 bagi 2 sama dengan 1 per X. Berarti X berapa nilainya? Berarti X sama dengan setengah. Gitu. Atau 0,5 ATM. Kita lanjut ke soal nomor 52. Nomor 52 ini dia minta pengukuran tekanan. Ini gambarnya nggak kelihatan, kesalahan teknis, berarti kita lihat di papan tulis saja. Pengukuran tekanan dari suatu gas ideal. Kata kuncinya adalah gas ideal terhadap volume pada temperatur yang tetap. Dilakukan pada berbagai temperatur yang berbeda. Ini hasilnya. T4, T3, T2, T1. Nah, kata kuncinya tadi di gas mulia. Pokoknya intinya dia minta kesimpulan yang bisa kita ambil dari kurva ini, gambar ini ya. Kata kuncinya di gas mulia. Gas mulia itu rumusnya PV-nRT. Di sini ada 3 variabel, tekanan, temperatur, dan volume. Berarti kamu cari hubungan antara mereka. Tekanan sama temperatur dan volume.
hubungannya, gimana hubungannya? T sama dengan PV per NR. Berarti ini kita bisa bilang kalau kalau temperatur itu sebanding sama tekanan kali volume. Berarti semakin tinggi temperaturnya, artinya tekanan kali volumenya makin besar, gitu kan? Berarti kalau ditanya apa kesimpulan dari T4, T3, T2, T1 ini, berarti tinggal kamu lihat aja hasil kali antara P dan V-nya. Yang paling besar itu dia yang makin besar, gitu ya. Nih, tadi kita ambil aja contohnya di garis tertentu lah. Di volumenya kita bikinin sama aja biar ini ya, biar gampang hitungnya. Kita anggap dia di sini deh. Sini. Kita ambil yang di sini aja gitu, maksudnya garisnya ya, volumenya yang di sini. Lalu kita tarik garis di sini. Kita lihat. Nah, ini. Nah, kelihatan ya kan? Ya. Berarti siapa tadinya ya? Tekanan T1 lebih besar, paling besar ya, paling tinggi kan? Tekanan di T1 paling tinggi, T2 di bawahnya, T3 di bawahnya, T4 di bawahnya. Berarti ini kesimpulannya T1 paling tinggi kan tekanannya kan? Jadi nulisnya gimana? Jadi ini kalau P-nya makin besar, maka temperaturnya jadi ikut makin besar. Berarti kesimpulannya adalah T1 paling besar dibandingin T2, lebih besar daripada T3, yang paling kecil adalah T4 gitu. Paling gampangnya gini aja, kamu lihat aja kurvanya nih. Ya kan? Yang paling tinggi siapa nilainya? T1 kan nih, garis di hijau kan? Nah, ya udah, T1 paling besar, T2 di bawahnya, T3 di bawahnya, T4 di bawahnya. Jadi kesimpulannya kayak gini. Nah, tinggal kamu lihat nih, yang kayak gini itu yang mana di ABCDE. Nah kan? Jadi jawabannya mana yang benar? Yang D, T4 kurang dari T1. Nah, kayak gitu aja. Jadi biasanya kalau soal gambar, itu di UTBK itu paling gampang. Kita lanjut ke soal nomor 53. Di soal nomor 53 ini dia bilang gini, kalau ada 1 mol gas N2O4 terdisosiasi menurut reaksi berikut, kesetimbangan berikut ya kan. Lalu dia bilang pada saat di soal nomor 53 ya, yang ditanya adalah pada saat setimbang tekanan totalnya adalah 3 atm dan N2O4-nya terurai 50%, maka nilai Kp-nya berapa? Kita pilih dulu, kita anggap aja tekanannya mula-mula itu adalah si Y, N2O4 itu. Lalu bereaksinya cuma 50%, berarti setengahnya ya kan? Gitu. Lalu baru kita bikin reaksinya. Nah, kita bikin reaksinya, N2O4 menjadi 2NO2. Kalau nggak dikasih tahu spesi kayak gini dua-duanya, dan salah satu dikasih tahu gas, berarti yang lain juga udah pasti gas gitu. Ini aturan nggak tertulisnya, ya kan? Jadi semuanya gas. Berarti kalau ditanya harga Kp dari mereka adalah tinggal kamu masukin ke dalam rumus Kp. Produknya si NO2 berarti PNO2 pangkat 2, koefisiennya 2 ya, dibagi P-nya reaktan N2O4. Selesai. Lalu kita bikin reaksinya. Mula-mula bereaksi setimbang kayak gitu ya. MBS-nya. Gitu. Nah, reaksinya yang pertama Y, NO nggak ada, belum ada. Lalu yang bereaksi cuma setengahnya. Ini jadinya Y, karena ini 2 kalinya kan, koefisiennya 2. Berarti setelah setimbang, ini sisanya 0,5 Y, ini Y. Berarti totalnya jadi berapa? Totalnya adalah disetimbang, total sama dengan setengah Y tambah Y, jadi berapa nih? 1/2 kan? 3/2 Y. Sama dengan, kata dia di soal tadi, adalah 3 atm. 3 atm. Berarti tahu dong ya nilai Y jadi berapa? 2 atm. Terus tinggal kita masukkan deh ke persamaan Kp.
nih ke sini, ya kan? Cari dulu berarti kan N2 berapa tadi? Setengah Y. Setengah Y berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Sedangkan NO2 berapa tadi? Y ya. Y sama dengan 2 ATM. Masukin. PNO2 berarti 2 pangkat 2. PN2O4 1. Jadi 4 nilai KP-nya. Kayak gitu doang aja. Ya, KP mesti yang kamu masukkan itu ada di setimbang. Namanya juga kan tetapan kesetimbangan, ya kan? Nggak mungkin dimula-mula dong ya. Nah, soal berikutnya masih sama dari soal ini juga maksudnya. Mulai. Soal nomor 54 masih di soal yang tadi. Yang ditanya, tapi sekarang kalau suhunya kita naikkan, maka kesetimbangan akan geser kemana? Kita bikin dulu kesetimbangannya tadi ya. Delta H-nya itu adalah positif, berarti exo atau endo? Iya, endoterm. Nah, jadi prinsipnya di kesetimbangan, pada reaksi di atas kan endoterm. Berarti kalau suhunya kita naikkan, berarti dia akan geser ke tempat yang butuh suhu atau butuh panas. Tempat yang butuh panas itu endoterm. Endoterm itu ada di sebelah kanan. Nah, berarti dia gesernya ke kanan, ke produk. Hasilnya, akibatnya jadi apa? Produknya tambah banyak, reaktannya tambah habis, ya kan? Tambah dikit. Nah, jadi produknya itu si NO2 warnanya coklat, makin banyak dia, berarti warna coklatnya makin coklat gitu ya. Lalu gesernya ke kanan dan harga K-nya makin besar karena gesernya ke kanan kan endoterm tadi. Gitu, jadi K-nya makin besar. Pembilangnya makin besar. Masih ingat kan tadi harga K? K itu rumusnya kan produk dibagi sama reaktan. Jadi kalau produknya makin besar, produknya makin besar maksudnya berarti K-nya ikut besar. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang geser ke kanan, warnanya makin coklat dan harga K-nya makin besar. Yang C ya. Soal selanjutnya ini udah nggak ada hubungannya lagi sama kesetimbangan. Ini soal di bab di kelas 3 koligatif. Di sini dia bilang ada 2 buah larutan. Larutan si A itu urea. Urea itu non elektrolit, ya kan? Lalu ada larutan B. B itu CaCl2, garam. Dan dia elektrolit kuat, sama-sama dimasukin ke dalam air. Yang ditanya adalah perbandingan delta TB larutan A dan delta TB larutan B. Berarti langsung kamu bandingin aja. Delta TB rumusnya, bandingin aja langsung ya. Delta TBB sama dengan delta TB rumusnya M. M itu adalah gram per mr kali 1000 per gramnya si air WP kali KB kali I. Ini juga sama, W per mr kali 1000 per WP kali KB kali I. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Si A itu urea. Urea berarti I-nya non elektrolit kan? Berarti I-nya sama dengan 1 urea. Lalu si B itu adalah CaCl2. CaCl2 itu kalau kita ion, jadi berapa ion? Ca2 plus ditambah 2Cl-, berarti ada 3 ion. Karena nggak dikasih tahu nilai alfanya, langsung aja ionnya berapa, gitu ya. Berarti I sama dengan 3. I-nya beda tuh, ya. Terus kita, kita coret deh yang sama-samaan itu ya. 1000 coret. KB udah pasti sama, coret. Lalu airnya 500 gram. Ini juga sama, 500 gram. Coret lagi. Dah, sisanya jadi ini yang dihitung doang. Kita ambil angkanya 6 gram per 60 kali WP-nya udah ya. WP-nya udah dicoret kali I-nya 1. Ini yang di bawah berapa tuh dia? 5,55 gram per 1 kali 3. Ini coret 0,1, ini coret berapa nih? 0,5 ya. 0,5 dikali 3. 0,5 kali 3 berapa?
enggak 0,5 dong, 1, 2, 3, 0,05, 0,05 dikali 3, 0,15. Ini anggaplah 10 ya. Oh, sorry, maaf, dibawahin aja. Kelupaan. Ini anggaplah 0,10. Ini 0,05 kali 3, 0,05 kali 3, 0,15. Berarti 10, 15. Berarti perbandingannya 2:3. Jadi jawabannya adalah yang D, 2:3. Soal 56 tentang redoks. Reaksinya itu adalah Cl2 ditambah 2NaOH menjadi NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Nah, di sini ditanya adalah gas klor mengalami disproporsionasi. Berarti dia mengalami redoks sekaligus langsung berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi NaCl dan satu lagi jadi NaClO. Gitu. Ini Cl-nya di kanan ada 2, di kiri juga ada 2. Udah pas. Berarti langsung kita hitung elektronnya ya. Ini sendirian, molekul unsur berarti biloxnya 0. Nah, yang ini kayak biasa cara nyari bilox, totalnya senyawa 0, ini juga sama 0. Na golongan 1A plus 1 berarti Cl mesti min 1 biar jadi 0 kan. Ini Na-nya plus 1, O-nya itu min 2, berarti biar jadi 0, Cl-nya jadi plus 1. Berarti dari 0 ke min 1, reduksi 1 elektron. Dari 0 ke plus 1, berarti oksidasi 1 elektron. Elektron udah sama, berarti 1 elektron, ya kan? Lalu kita langsung bandingin. Yang dibandingin apa? Molnya si Cl2 dengan molnya si elektron. Elektronnya udah sama nih, berarti pilih aja salah satu, ya. Si Cl2 itu yang bereaksi adalah 1 mol. Nah, berarti berapa molnya elektron? Elektron kamu langsung bandingin. Koefisiennya ini berapa di sini? 1. Nilainya 1 mol. Di sini koefisiennya 1. Berarti nilainya iya 1 mol. Selesai. Nah, kayak gitu aja kalau tentang redoks ya. Di soal nomor 57 ini udah aplikasinya redoks, yaitu di sel volta ya, redoks yang udah ada kegunaannya, udah ada aplikasi sehari-harinya sel volta. Yang ditanya di situ adalah berdasarkan data tersebut, logam yang paling mudah terbentuk di katoda. Sel volta. Sel volta, masih inget itunya apa? Hafalannya. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Berarti yang ditanya di sini logam yang paling mudah terbentuk di katoda berarti logam yang paling mudah tereduksi. Hubungannya sama enol apa? Pokoknya intinya gini, makin besar jumlah enolnya, nilai enolnya, makin positif ya, makin besar maksudnya, maka dia paling mudah reduksi. Berarti dia paling mudah terbentuk di katoda. Nah, dari antara Ag, Fe, Cl, Sn, Cu2+, ini coba kamu lihat di sini, yang paling besar harganya siapa? Iya, Ag plus E. Berarti yang paling mudah terbentuk adalah siapa? Ya produknya, siapa? Ag. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Gampang kan kalau volta kan? Nah, terakhir. Ini sehari-hari juga. Sekarang sel elektrolisis. Di sini dia tanyanya gini. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP dari elektrolisis aluminium oksida cair. Elektrolisis aluminium oksida cair. Kita bikin dulu reaksinya ya. 58. Aluminium oksida cair, liquid. Berarti kita ionin dulu biar kita lihat elektrolitnya kayak apa. 2 Al3+, Al golongan 3A ya. Tambah 3O, 2-.
Terus yang ditanya di sini volume gas yang dihasilkan. Kira-kira siapa yang bisa menghasilkan gas di sini? Kan nggak mungkin aluminium kan? Aluminium itu bukan gas wujudnya. Aluminium itu wujudnya apa? Iya, padatan. Kalaupun mau dibikin biasanya cairan, ujung-ujungnya cuma dapatnya. Berarti yang bisa menghasilkan gas adalah dari sini. Gas. Ya kan? Karena dia anion berarti reaksinya ada di anoda. Langsung kamu bikin reaksinya O2-, gasnya itu gas apa? O3? Enggak kan? O2 ya. Nah, berarti ini dikali 2. Ini berapa nih muatannya jadinya? 2 kali 2-, berarti berapa? 4-, kan? Berarti dia 4 elektron. Nah, terus arus listriknya ini. Berarti kita cari molnya elektronnya. Si Faraday-nya I kali T per 96.500. I-nya itu adalah 8 ampere. T-nya itu adalah 100 menit, berarti 100 kali 60 detik dibagi 96.500. Coret-coretin dulu aja ya. Coret, 8 kali 6, 48. 48 dibagi 48 berarti 480. 480, 9650, 965 berarti setengahnya kan? Hitungnya biar cepet aja, setengah. Ya, berarti setengah mol elektron. Molnya si elektronnya ya, molnya elektronnya setengah. Langsung kita bandingin kalau pakai koefisien. Ini koefisiennya 4, nilainya setengah. Ini koefisiennya 1, berarti nilainya 1/4-nya dari setengah, sama dengan 1/8 mol. Nah, gitu. Langsung kita masukin ke rumus STP. Volume STP rumusnya mol kali 22,4 liter. Jadi 1 mol 22,4 liter volumenya. Nah, ini cuma 1/8-nya. Ya udah tinggal kamu bagi aja kan. 1/8 dari 22,4 liter. 22 dibagi 8. Berarti berapa? 2,8 liter. Gitu. 8 kali 3 berapa? 24 kan? Iya, nggak nyampe 3. Selesai. Ya. Sekarang nomor 59 tentang kimia organik. Yang dikasih tahu di soal ini adalah alkohol, nih OH, gugus fungsinya, direaksiin sama H2SO4 pada suhu tertentu, maksudnya suhunya bebas gitu ya. Hasilnya Z. Kira-kira kemungkinan dari reaksi mereka, pokoknya dia pakai H2SO4, berarti ini kalau kayak gini dia berarti pekat ya. Biasanya pekat maksudnya. Lalu Z kemungkinannya apa? Si Z itu maksudnya apa? Gitu. Nah, sekarang biasanya kalau di kimia organik itu yang berpengaruh itu secara umum ya, secara garis besarnya aja, gampangnya, mudahnya, reaktannya. Ciri khas reaktannya, sifat reaktannya. Reaktannya di sini H2SO4 pekat. Biasanya kalau H2SO4 pekat itu kemungkinan cuma 2, biasanya ya, yang sering keluar maksudnya. Yang pertama dia jadi suasana asam tuh di reaksi redoks. Entah dia nanti hidrolisis atau apa, reaksinya pokoknya dia jadi suasana katalis. Yang kedua emang dia yang pereaksinya. Nah, sifat dari H2SO4 itu adalah menarik air. Berarti kemungkinan yang terjadi di reaksi alkohol ini adalah airnya ketarik keluar. Gitu ya. Kemungkinannya jadi apa? Kita lihat. Cara H2SO4 narik air dari alkohol itu adalah tergantung sama si alkoholnya. Strukturnya si alkohol. Secara garis besarnya kira-kira ya, kita anggapnya sama lah ini. Ini naikin aja ke atas biar naikin aja ke atas biar kelihatan ya cara dia narik air. Kalau suhunya tinggi sekali ini, maka dia narik air cukup dari 1 molekul, langsung ketarik airnya keluar pakai H2SO4. H2SO4. Suhunya tinggi ini langsung ketarik keluar. Ya kan? Berarti sisanya jadi apa? CH3, CH. Ini udah nggak ada lagi kan, lepas kan? Berarti rangkapnya jadi
Nah, ini yang pertama. Tapi kalau suhunya nggak terlalu tinggi, berarti biasanya dia dari 2 molekul yang ketariknya. Kita bikin lagi satu lagi. CH3, CH2, CH2OH dari 2 molekul, berarti ada 2 nih. CH3, CH2, CH2OH dari 2 molekul. Ini anggap tinggi banget ya tadi ya. Nah, berarti airnya kalau misalkan satu ngeluarin OH, satu lagi ngeluarin H, gitu aja sederhananya ya. Keluar nih, ketarik nih. Gitu ya, ketarik. Berarti jadinya apa? Gabung lah sisanya ya kan. Jadi CH3, CH2, CH2O, CH2, CH2, CH3. Nah, sederhananya kayak gitu. Cara ngapalin mudahnya. Berarti kemungkinan si Z itu apa? Kemungkinan adalah alkena, kalau enggak ether, ya kan? Di sini yang alkena nomor 2, ethernya nomor 4. Berarti jawabannya 2 dan 4. Terakhir, soal terakhir berarti ya. Terakhir soal nomor 60, ini beda bab lagi. Ini bab biokimia, makromolekul. Di sini dia mintanya kayak gini. Hidrolisis suatu makromolekul alami menghasilkan senyawa yang mempunyai gugus aldehid. Jadi kalau makromolekulnya dihidrolisis, maka dia punya gugus aldehid hasilnya. Lalu kalau si makromolekulnya itu kita fermentasi, dia menghasilkan alkohol gitu. Nah, udah gitu ya. Nah, yang ditanya di soal adalah monomer senyawa ini dapat didehidrasi oleh asam sulfat pekat menjadi karbon. Dehidrasi. Tadi ya, masih ingat ya, asam sulfat fungsinya buat apa tadi? Narik air kan? Dehidrasi berarti air keluar nih. Jadinya apa tuh? Karbon. Berarti otomatis di sini adalah harus dari hidrokarbon. Yang ada karbonnya maksudnya. Karbon dan air, hidrogen. Maksudnya bukan hidrokarbon alkena ya. Maksudnya yang ada gugus hidrokarbonnya. Ada airnya, ada karbonnya. Nah, senyawa yang ada airnya dan yang ada alkena karbonnya. Jadi jangan bilang hidrokarbon dulu ya. Senyawa yang ada air dan ada alkuna. Tapi nggak apa-apa juga sih dibilang hidrokarbon. Wah, jadi galau. Nah, gitu. Terusnya, ya siapakah makromolekul tersebut? Kita mulainya dari pilihan jawabannya aja. Ada 5 pilihan jawaban. Semuanya makromolekul kecuali glukosa. Glukosa itu monomer. Lalu kalau kita hidrolisis berarti dia masih bisa, sedangkan glukosa nggak bisa kan, udah monomer kan? Ya, amilum jadi glukosa, protein jadi asam amino, asam nukleat jadi nukleotida, lipid jadi gliserol dan asam lemak. Nah, pertama itu yang menghasilkan aldehid, dan yang terakhir apa tadi? Yang bisa menghasilkan alkohol kalau difermentasi. Kira-kira ini yang dari antara mereka, ini siapa nih? Glukosa, asam amino, nukleotida, gliserol, dan asam lemak. Yang bisa difermentasi siapa? Glukosa, jadi alkohol kan? Kamu nggak pernah memfermentasi daging gitu kan? Nggak pernah kan? Jadi alkohol kan pasti dari gula-gulaan ya? Gula-gulaan. Dari maksudnya buah-buahan yang manis. Nah, gitu. Jadi, yang bisa difermentasi jadi alkohol atau yang bisa menghasilkan etanol adalah glukosa. Dan glukosa juga bisa direaksikan dengan asam sulfat pekat tadi ya, jadi karbon. Kalau kita reaksikan pakai asam sulfat pekat. Itu. Ya. Jadi jawabannya adalah makromolekul yang hasilnya glukosa kalau dihidrolisis, yaitu si amilum. Nah, demikianlah pembahasan TO9. Mudah-mudahan jelas ya gitu. Kalau nggak jelas silakan bertanya ya.
Demikian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.